Iya, terima kasih. Allahu Akbar. Ini lagi mau mulai. Oke, kita mulai aja ya Pak ya. Iya, boleh. Pak Marudut duluan, saya aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah mampir di lapak kami sore ini. Bincang-bincang tentang pemanfaatan rumah belajar bagi guru penggerak. Nah, kebetulan hari ini sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar dari Sumatera Utara yang berkumpul di hari ini adalah juga pendamping guru penggerak. Nah, jadi kita hari ini ngobrol santai sambil ya sosialisasi tentang guru sosialisasi 2 program nih, guru penggerak dan rumah belajar sekaligus. Sudah bersama kami sekarang Ibu Duta Rumah Belajar 2019 Sumatera Utara, Ibu Kamila Harahap. Nah, untuk kesempatan pertama langsung saja saya tidak usah panjang. Selamat sore Bu Lydia. Langsung saya beri kesempatan Ibu Kamila, silakan untuk memberikan kata sambutan dan memulai diskusi kita hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para guru hebat ya yang ada di mana aja deh sore hari ini ya, luar biasa sore-sore masih nyempetin untuk berbagi ya. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di room ini. Terima kasih buat Ibu Lydia dan Pak Marudut ya yang telah mengajak saya ya untuk ikut dalam kegiatan di sore hari ini. Tema kita hari ini tentang guru penggerak ya. Iya. Guru penggerak, pemanfaatan rumah belajar dan sebagai pendamping daripada guru penggerak. Alhamdulillah sekali ya untuk kegiatan pendamping guru penggerak ini pasti Bu Lydia dan Pak Marud itu merasakan hal yang luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena pendaftarnya aja itu kemarin itu sampai puluhan ribu ya, sekitar 41.573 itu yang mendaftar ya. Kemudian hasil perfarnya itu sekitar 6.216 orang yang lulus. Kemudian lulus di tahap 1 itu ada 697. Kemudian alhamdulillah sudah keluar pengumumannya ini kemarin itu lulus kita sebanyak 639 orang. Jadi pendamping ini nantinya yang akan mendampingi para calon guru penggerak. Di sini ya kami selaku Duta Rumah Belajar lagi-lagi menguatkan yuk kita pakai aplikasinya milik pemerintah nih yang bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Banyak sekali fitur-fitur dari rumah belajar yang Bapak Ibu bisa manfaatkan ya. Kalau Bapak Ibu kenal dengan rumah belajar, Bapak Ibu menyelami fitur-fiturnya, insya Allah kita bisa memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar ini dalam kegiatan kita menuju merdeka belajar bagi siswa kita. Mudah-mudahan bersama rumah belajar ya, rumah belajar Poltarnya, belajar Merdeka Belajar Indonesia Maju ya, kita dapat menciptakan transformasi pendidikan di negara kita. Itu harapan kita. Jadi untuk sore hari ini tanpa berpanjang lebar lagi, ini ada 2 sahabat rumah belajar yang juga merupakan pendamping ya, bukan calon lagi, ini sudah menjadi pendamping guru penggerak bagi calon guru penggerak. Pastinya nih Bapak Ibu pengen tanya-tanya langsung, jadi saya langsung aja kembalikan kepada Ibu Lydia dan Bapak Marudut Sidebang, mudah-mudahan sukses untuk berbaginya di sore hari ini. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam rumah belajar. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Selamat sore. Terima kasih Bu Lydia. Ya, terima kasih Bu Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Kamila, terima kasih juga teman-teman yang hadir. Ini ya, mungkin karena udah kesorean dan pada bingung mungkin karena saya bagi flyer ada beberapa hari ini. Jadi dikira, kok ada lagi acaranya? Kok ada lagi? Kira satu kegiatan ya. Iya. Nah, jadi
mungkin masih pada bingung, tapi sudah diinformasi ulang, semoga segera bergabung. Nah, ini tayangan iklan saya. Iya, oke. Ayo, sekarang kita mulai saja diskusinya. Nah, boleh cerita dulu di awal tentang bagaimana Pak Marudut mengikuti kegiatan rumah belajar ini. Nih konon udah veteran nih di sini nih. Di pembatik ini, sudah pejuang pembatik yang sangat-sangat tangguh ini. Dapat bocorannya. Silahkan diceritakan dulu Pak Marudut. Ya, baik Ibu Lydia. Veteran pula Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ya selamat sore Bapak Ibu, terima kasih buat yang sudah bergabung. Sebelum ke guru penggeraknya, mungkin kita cerita-cerita dulu tentang rumah belajar Bapak Ibu ya. Jadi kalau pengalaman saya mengikuti pembatik, ini tahun kedua kebetulan. Tahun lalu saya coba juga sampai tahun lalu sampai level 3. Jadi kalau tahun lalu level 3-nya kita ngumpul di hotel kemarin tatap muka, kemudian tugas-tugasnya juga kurang lebih sama seperti yang sekarang, cuman perbedaannya adalah sekarang kita masuk ke level 4, lebih banyak tugas-tugasnya memang sosialisasi yang daring ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin yang saya alami, kalau di tahun lalu level 3 itu sosialisasi saya ke sekolah itu lumayan banyak karena kita nggak dibatasi dengan yang namanya COVID ya, belum ada COVID waktu itu. Jadi saya waktu itu sosialisasinya dari TK, saya pergi ke TK, saya pernah membina TK, jadi saya punya TK dulu, jadi saya pergi ke sana sosialisasi ke guru-guru PAUD-nya juga, guru TK-nya, kemudian ke SD, SMP, SMA, sampai SMK. Kemudian bikin banner juga, bikin banner sendiri, kemudian bikin materi sosialisasi sendiri ya. Lumayan pengalamannya lumayan berkelana tahun lalu. Cuman perbandingannya untuk tahun ini memang kita dituntut lebih banyak ke sosialisasi secara daring ya, demi keamanan kita bersama begitu. Itu Bu, sekedar dari saya pengalamannya. Terus cerita ini nih tentang pendamping. Dari apa yang menggerakkan Bapak untuk ikut bergabung di pendamping guru penggerak? Ya, baik Bapak Ibu, pendamping guru penggerak ya. Jadi memang kita tahu untuk program tahun ini memang Kemdikbud mengadakan banyak sekali program-program. Di antaranya ada organisasi penggerak gitu ya, kemudian ada juga guru penggerak. Nah, di guru penggeraknya ini untuk daerah kita masing-masing memang punya plot juga ya, ada tahapan-tahapannya, ada angkatannya juga. Kebetulan kita Sumatera Utara tahun ini dapat angkatan pertama itu 2 kabupaten ya, Bu Lydia ya, Langkat dan Deli Serdang. Nah, alasan mengikutinya memang yang pertama sebenarnya pengen ikut grup penggeraknya, cuman kalau di tempat saya Dairi kebetulan belum buka, bukanya itu tahun depan angkatan 4 ya, bulan Juni kalau nggak salah ya untuk tahun depan. Jadi ada perekrutan juga, ada notifikasi juga masuk ke SIM PKB kita waktu itu. Jadi saya berniat memang untuk mencobanya. Jadi akhirnya saya coba yang pendampingnya saja dulu begitu. Jadi mungkin nanti setelah pendamping bisa ikut penggerak di daerah saya begitu kira-kira Bu. Dan lumayan seru ya Bu ya untuk seleksinya ya lumayan sangat ketat dengan seleksi portofolio, bikin esai, kemudian wawancara juga, kemudian ya sampai pada saat ini sangat bersyukur bisa ikut bagian dalam grup penggerak Bu. Pembekalan 1, pembekalan 2 yang cukup seru ya Pak ya, dengan berbagai materi yang luar biasa. 10 hari ya, dari pagi sampai malam, ada yang bergadang sampai terus pagi. Ya, dari pagi sampai malam juga kita masih. Iya. Bener. Oke. Akhirnya terbayar juga ya untuk pengumumannya. Alhamdulillah terbayar. Dan bahkan saya dapat pembekalan 2 itu saya memilih yang luring, jadi saya dapat jalan-jalan sekalian. Jogja Bu ya, seru Ibu.
Nah, tapi kendalanya lagi-lagi nih ya, yang tadinya diharapkan untuk tatap muka, kita berubah menjadi daring. Nah, untuk daring sendiri, melatihnya bisa dengan pemanfaatan rumah belajar. Karena di rumah belajar ini Ya, yang diutamakan sekali adalah itu tadi, belajar mandiri dan belajar dari siapa saja dengan siapa saja, di mana saja. Nah, gitu ya. Jadi buat saya sendiri setelah menjalani kedua hal ini bersamaan, terasa bahwa satunya mendukung yang lain mendukung yang satunya. Jadi saling dukung antara program-program yang disediakan oleh pemerintah ini. Di mana nantinya guru-guru penggerak nih bisa memaksimalkan bisa memaksimalkan dan bisa mengeksplorasi dan menggali fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar, inspirasi belajar yang dibagikan oleh para guru se-Indonesia di situ untuk memulai membuat perubahan yang Bapak Ibu mulai 9 bulan ke depan nantinya. Dan tugasnya kami sebagai guru pendamping, sebagai pendamping guru penggerak nantinya adalah untuk teman sejalannya Ibu sebagai fasilitator kegiatan ya, bukan fasilitator memberikan ilmu nih. Karena kita posisinya sama-sama teman sejalan. Lebih ke teman diskusi, ke rekan seperjalanan begitu Bu ya. Rekan seperjalanan Bapak Ibu. Nah, kalau menurut Pak Marudut sendiri gimana yang saya sampaikan tadi? Apakah memang terinspirasikah dengan rumah belajar ini, memang baikkah untuk dieksplorasi para guru penggerak kita ini atau gimana? Silahkan. Benar sekali Bu ya, jadi antara guru penggerak dan rumah belajarnya memang saling mendukung ya. Kita juga yang menjalaninya sangat ini ya, jadi sinkron gitu ya, jadi bisa berjalan berbarengan saling mendukung. Kemudian rumah belajar juga menyediakan fitur-fitur yang bagus sekali ya untuk dieksplorasi, untuk menciptakan merdeka belajar kepada siswa dan guru di sekolah kita masing-masing. Jadi menggunakan fitur rumah belajar itu adalah salah satu cara untuk mewujudkan sebagai tujuan dari guru penggerak itu ya, merdeka belajar. Merdeka belajar. Jadi ternyata sekali, Bu. Sama ya Pak, sinkron, sama-sama rumah belajar itu menginginkan merdeka belajar juga bagi para siswa dan pendidikan yang berpusat pada siswa. Sementara untuk di guru penggerak sendiri juga demikian halnya. Pendidikan yang berpusat pada siswa dan juga pendidikan merdeka belajar. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan seorang guru dalam mewujudkan merdeka belajar. Salah satunya ya dengan membebaskan siswa menjadi guru bagi teman sebayanya gitu ya, jadi tutor sebaya. Bagaimana dia bisa menjadi tutor? Tentunya juga bisa dimanfaatkan dengan pendekatan kalau saya baca tuh ya di modul SOLE. Self-organized, self-organized learning environment. Learning. Ya, dan kalau di BK ini terkait erat dengan yang namanya self-regulated learning. Jadi kemampuan seseorang untuk meregulasi dirinya, mengatur dirinya sendiri, membuat jadwal perencanaan, melaksanakannya, dan mengevaluasi hasil belajar dia. Nah, sejalan dengan SOLE tadi, di situ juga anak-anak yang membuat perencanaan, mau pakai media apa, mau belajar seperti apa, seperti itu. Oke. Silakan Pak Marudut. Menurut Pak Marudut, apalagi nih yang mau kita diskusikan? Apa ya kira-kira apa yang harus kita bagikan nih buat ibu-ibu guru penggerak dan teman-teman kita guru penggerak ini supaya bisa dapat ide melakukan transformasi pendidikan apa ini kira-kira? Ya benar Bu. Jadi selain cara mengajar tadi yang SOLE ya, jadi saya juga di sini sering juga menggunakan fitur rumah belajar untuk metode belajar saya itu yang inquiry ya, atau yang discovery learning. Jadi salah satu fiturnya adalah yang paling saya suka di sini fitur Lab Maya, Bu. Jadi kalau fitur Lab Maya ini kan, kalau saya kan kebetulan mengajar biologi ya, IPA. Jadi kalau di sekolah sebelum pandemi kita sering belajar itu di lab ya, atau di ruangan dengan membawa
buah-buahan atau membawa daun-daunan atau hewan begitu ya. Kita sering mengeksplorasi di kelas atau di laboratorium, tapi karena masa pandemi ya, jadi Bapak Ibu saya sangat terbantu dengan menggunakan Lab Maya. Jadi Lab Maya itu adalah fitur rumah belajar yang bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi suatu topik tertentu lebih luas lagi, seperti kita menggunakan laboratorium sesungguhnya meskipun secara virtual gitu ya. Jadi di handphone atau di gadget atau di laptop kita bisa gunakan seperti kita di dalam laboratorium. Ya. Jadi istilahnya kita memberikan ruang ya, prinsip Merdeka Belajar kan kita bisa memberikan ruang kepada siswa untuk bereksplorasi dan mengekspresikan kemampuannya juga. Jadi fitur Lab Maya cocok ya, maksudnya digunakan untuk mengembangkan atau mengeksplorasi kemampuan atau potensi siswa yang tadinya gitu. Oke. Kalau menurut saya sendiri boleh ditambahkan dan dicatat di garis bawahi tebal-tebal bahwa tidak hanya di masa pandemi ini bisa dilakukan Lab Maya ini, karena kita tahu sendiri sarana dan fasilitas kita yang tidak merata, guru-guru penggerak juga saat ngintip-ngintip nih banyak yang di daerah 3T misalnya atau di pinggir-pinggiran yang fasilitas sekolahnya justru minimal. Tapi dengan adanya Lab Maya ini bisa terbantu, dengan adanya rumah belajar bisa terbantu. Selagi masih ada akses internet, masih bisa diakses melalui handphone ya minimal, karena sekarang guru tuh wajib pinter, wajib melek teknologi gitu ya Pak ya, sehingga untuk sangat-sangat membantu, apalagi sekolah yang minim fasilitas. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di rumah belajar ini sangat membantu, khususnya seperti Lab Maya yang Bapak bilang. Kalau misalnya punya lab asli gitu kan, tapi peralatannya tidak memadai, misalnya kan susah juga. Nah, dengan ini sangat-sangat membantu. Jadi cukup membuka satu laptop dengan teman infokus gitu. Jadi bisa juga dipraktekkan di kelas biasa gitu ya, kelas yang tanpa pandemi, tanpa daring, ataupun di kelas daring juga bisa. Jadi sangat-sangat ya kalau saya bilang nyata gitu manfaatnya, tidak hanya semasa daring tapi juga nantinya saat pandemi ini berlalu, dan dulu sebelum pandemi ini juga sangat berguna, terbukti kan. Dan yang wajib dicatat lagi tuh tadi Pak, sudah diresmikan. Ini kan memang bagian dari Kementerian Pendidikan, jadi kita tidak perlu ragu-ragu dengan kontennya menyalahi aturan atau seperti apa. Jadi, nah, apalagi bebas iklan katanya ya. Iya. Dan salah satunya sih yang paling ini kuota belajar Ibu ya. Jadi rumah belajar kan termasuk ke dalam bantuan kuota belajar ya. Jadi pemerintah selain memberikan kuotanya, nah fasilitasnya rumah belajarnya juga ada begitu ya. Jadi keren sih sebenarnya kalau kita bisa gunakan langsung ke siswa. Iya, keren. Jadinya walaupun fasilitas di sekolah juga misalnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan untuk Merdeka Belajar, tapi kita bisa putar otak, bisa berinovasi. Nah, di situ ya, bisa berinovasi dalam pemanfaatan rumah belajar ini, Bapak Ibu. Di sini hadir salah satu calon guru penggerak Deli Serdang, Ibu Yeni Puspita Saragih. Nah, semoga halo Ibu. Bu Yeni ini juga duta rumah belajar Sumut. Nah, jadi di sini nantinya Ibu alhamdulillah ini dapat bekal-bekal dari rumah belajar, dari kegiatan kita pembatik nih. Nah, jadi bisa bisa diterapkan lah, bisa menjadi pemimpin pembelajaran nantinya. Seperti itu ya Pak Marudut ya, nggak salah kan saya ngomongnya? Kalau salah mohon dikoreksi. Iya benar. Iya benar Bu. Jadi harapannya kan untuk menghasilkan guru-guru yang menjadi pemimpin pembelajaran ya, dan membuat pembelajaran itu berpusat pada siswa. Kemudian juga harapannya guru penggeraknya nanti semakin banyak juga melakukan praktik baik. Kemudian praktik baik itu akan menyebar ya ke teman sekolah, kemudian ke tetangga, ke sekolah yang lain, dan akhirnya tujuan akhir dari guru penggerak ini kan transformasi pendidikan Ibu ya. Jadi sesuai dengan yang kita pelajari ya, perubahan untuk pendidikan Indonesia pasti akan nyata untuk beberapa tahun ke depan. Iya.
Program ini sendiri itu berlanjut insya Allah sampai 2024. Jadi beberapa gelombang. Walaupun kita ini beberapa daerah termasuk Sumatera Utara mendapatkan kalau saya bilang mendapatkan kehormatan menjadi gelombang pertama, menjadi angkatan pertama juga kita ya Pak sebagai pendamping untuk selanjutnya. Ya benar, jadi pionir ya. Jadi walaupun masih banyak kebingungan akhirnya kita karena yang diajarin luring ternyata kita harus daring. Nah ini tapi tetap tidak boleh bikin darting dan tidak boleh bikin boring katanya ya, dikumpulin iring-iringnya semua. Tapi dijalani dengan penuh semangat, penuh rasa syukur pastinya karena puluhan ribu sih masih ya, puluhan ribu orang bersaing untuk di posisi ini dan kita mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk ini diberikan amanah, jadi wajib untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya nantinya. Ayo Bapak Ibu silahkan bergabung dengan diskusi kami, Ibu Yanti, Bu Aisyah, Ibu Yani silahkan dibuka, di unmute, silahkan ngobrol nih, kita santai saja mengobrol. Kami hari ini tidak sengaja ya Pak Mudet ya, tidak janjian, tidak sharing slide, ya, tidak benar, sharing screen, kita hanya ingin berdiskusi. Silahkan. Karena di sini pasti yang udah jago-jago nih masuk bergabung semua di sini. Silahkan Ibu. Lydia, Pak Marudut. Ya, silakan Ibu. Sekarang saya masuk ke sini, saya itu jadi belajar kebetulan Bapak dan Ibu termasuk sudah pendamping berarti sekarang ya. Pendamping guru penggerak tahap pertama. Kalau untuk kabupaten saya, Kabupaten Tebo di Jambi itu nanti masih masuk ke tahap 5, masih di akhir 2021, masih lama. Jadi makanya tadi begitu saya gabung di sini, terus materinya mengenai guru penggerak, ya alhamdulillah paling tidak saya sudah dapat bocoran-bocoran informasi sedikit gitu. Ya, semangatlah untuk Pak Marudut dan Bu Lydia serta teman-teman yang lain. Semoga nanti bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendamping guru penggerak dengan baik. Terima kasih Bu Yanti. Mungkin kita harus kasih ini juga apa sih bedanya pendamping, apa sih bedanya guru penggerak. Nah, di mana bedanya? Nah, untuk pendamping sendiri perekrutannya itu per provinsi dan nanti tugasnya per provinsi Ibu. Jadi nanti di gelombang 2 Ibu sudah boleh kalau ada pembukaan rekrutmen walaupun di kabupaten kota Ibu tidak ada guru penggerak, tapi Ibu boleh mencoba untuk pendamping guru penggerak. Syaratnya menjadi boleh. Syaratnya menjadi pendamping guru penggerak cuma pernah melakukan tutoring terhadap sebaik gitu ya Pak ya, kalau nggak salah saya kemarin. Nah, pernah melakukan tutoring pada guru-guru yang lain, aktif berorganisasi, jadi ada ininya dan ya mengikuti tahap-tahap seleksinya. Seperti itu. Sementara kalau untuk guru penggerak sendiri, dia hanya bergerak di kabupaten kota masing-masing. Jadi seperti Pak Marudut ini dari Kabupaten Dairi, tapi ditugaskan nanti di Kabupaten Langkat. Nah, jadi lintas. Iya, lintas kabupaten kota. Sementara saya kebetulan di kabupaten saya, Deli Serdang, di Sumut itu 2 kabupaten kota, Langkat dan Deli Serdang, dan kebetulan saya dari Deli Serdang, dan Deli Serdang sendiri dapat kuota untuk guru penggerak tahun ini, sehingga saya ditugaskan langsung di kabupaten kota saya. Seperti itu, Ibu. Nah, nanti posisinya sendiri, 1 orang guru pendamping akan menemani 5 orang guru penggerak. Guru penggeraknya beda dari berbagai level jenjang sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan juga lintas mapel. Jadinya lintas mapel. Seperti saya guru BK, tapi nanti kemungkinan mendapatkan seperti ini yang udah saya intip nih, ternyata CGP saya, calon guru penggerak saya adalah guru seni budaya. Nah, gitu ya. Jadi bisa lintas seperti itu. Dan yang lainnya 4 lagi itu guru SD. Tapi saya belum ngintip ini kelas tinggi apa kelas rendah karena berbeda. Jadi yang harus dilakukan nanti perubahan yang diinginkan itu kan kita berbuat dulu dari bawah nih sebetulnya ya, tapi bawahnya diputer. Kita melakukan rame-rame, terus lanjut ke komunitas, lanjut ke kabupaten, kota, dan
hasil-hasil terbaik nanti best practice dari setiap yang Bapak Ibu lakukan sebagai calon guru penggerak akan dijadikan program nasional nantinya. Begitu ya Pak Marudut ya? Ya benar Ibu. Jadi guru penggerak ini nanti masa pendidikannya Ibu ada 9 bulan Ibu ya, dengan mempelajari berbagai modul. Kita punya LMS-nya juga, jadi buat Bapak Ibu yang lulus nanti guru penggerak, jadi bisa belajar melalui LMS, dan tugas kita pendamping adalah menemani Bapak Ibu guru penggerak kita yang sudah dibagi tadi 5 orang untuk satu pendamping. Kemudian tugas kita selain menemani Bapak Ibu belajar di LMS, juga ada pendampingan individu. Jadi istilahnya kalau kami pendamping nanti akan bertemu dengan guru penggerak sekali sebulan. Kemudian ada juga nanti lokakarya. Jadi di lokakarya kita melakukan pertemuan dengan guru penggerak yang lain juga, dengan mengundang dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah, dan pihak-pihak terkait di bidang pendidikan. Kita akan melakukan lokakarya. Jadi harapannya memang untuk guru penggerak ini seperti tadi Bu Lydia bilang, ada transformasi nanti terjadi di berbagai sekolah-sekolah dulu, kemudian nanti akan menyebar ke sekolah lain, dan akhirnya berbagai transformasi atau best practice itu akan dijadikan kebijakan, nanti akan dilihat oleh pemerintah. Jadi kita bergeraknya dari bawah dulu, begitu Bu kira-kira. Iya. Ini Pak Marimpun sepertinya ingin bergabung dengan kita nih, sudah menghidupkan kamera. Silakan Pak Marimpun. Iya. Ya, saya juga mau sedikit tambahan tentang guru penggerak ini kan. Kalau tidak salah ini semacam program Departemen Pendidikan, program prioritas sebenarnya. Nah, yang diharapkan nanti di tahun 2022 itu kalau tidak salah merata seluruh kabupaten seluruh Indonesia harus ada guru penggeraknya. Dan nantinya guru penggerak ini akan dibentuk menjadi sekolah-sekolah penggerak gitu. Nanti kepala sekolahnya pun kepala sekolah penggerak. Jadi sebenarnya sangat diharapkan guru penggerak ini menyentuh seluruh guru-guru di Indonesia gitu. Karena kan dia prioritas nantinya. Pada saatnya kepala sekolah itu pun harus menjadi kepala sekolah penggerak, sehingga transformasi pendidikan itu di seluruh Indonesia itu merata gitu semuanya. Benar-benar sekali Pak Marimpun. Kebetulan saya dari Kabupaten Mandailing Natal yang untuk tahun ini belum mendapat kuota untuk Mandailing Natal. Belum dapat, dia di tahun 2021, tahun depan di bulan Juli kalau nggak salah. Dan saya ditempatkan di Deli Serdang. Selamat bergabung dengan saya nanti dan teman-teman Deli Serdang lainnya Pak Marimpun. Iya. Ya mudah-mudahan kita sama-sama memberikan perubahan untuk pendidikan ya Bu ya. Iya. Untuk kedepannya nantinya. Ini juga bersama kita ada Pak Sudung, ada Ibu Muslimah, ada Bu Aisyah juga, dan Ibu Eli. Ayo silahkan Ibu, Bapak yang mau berdiskusi atau ya kita sharing-sharing saja di sini. Kira-kira bincang santai sore-sore gitu ya Bu ya. Apa nih kira-kira yang mau apa sih ya yang belum jelas nih tupoksinya mungkin, atau apa yang membingungkan dari kedua program ini? Ayo silakan. Intinya nanti dari guru penggerak dan dari calon pendamping guru penggerak sebetulnya lebih menekankan bukan pada aspek pedagogis atau profesional, tapi lebih kepada kepribadian dan sosial begitu ya Pak Marudut ya. Jadi aspek kepribadian yang ingin dilihat adalah antara lain resiliensi, kegigihan Bapak Ibu, lalu juga ada continuous learning, keinginan Bapak Ibu untuk terus belajar. Terus ada kemampuan sosial seperti building positive relationship, kemampuan bekerja sama dengan orang lain seperti apa. Juga dilihat. Nah, apakah guru PAI bisa menjadi guru penggerak? Bisa, Ibu. Semua bisa. Guru SD, guru SLB, guru agama, semua mapel bisa. Silakan Ibu bergabung. Itu kalau mau ini sebetulnya akunnya sama ya, nyambung-nyambung ini akunnya. Kalau di saya tuh nyambung, akun simpatik, akun pembatik. Pembatik tuh dengan simpatik ya. Nah,
nyambung Bu di aplikasi SIM PKB. Nanti ada di situ guru penggerak. Silahkan kalau nanti ada rekrutmen, kalau pendamping itu kemungkinan masih buka nih di gelombang kedua untuk tahun Masih Bu, 2000. masih Bu. Iya, karena kami seorang pendamping harus sampai 9 bulan mendampingi baru berganti lagi nanti calon guru penggeraknya. Sementara guru penggeraknya akan dimulai lagi nanti di Januari kalau tidak salah ya untuk rekrutmennya. Sudah dibuka kembali. Dan kemudian nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah lulus guru penggerak ada juga peluang nanti menjadi pendamping ya untuk tahapan berikutnya ya. Seperti itu. Jadi dan mungkin sedikit tambahan kan untuk guru-guru penggerak ini pun nanti kan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah kalau tidak salah. Nah, kemudian kemarin saya pernah ada juga dapat info kalau untuk penerimaan CPNS untuk guru itu katanya dia diambil dari guru penggerak ini prioritasnya. Makanya sebenarnya untuk teman-teman yang belum yang belum PNS ini sangat membantu gitu. Iya, benar. Jadi untuk artinya ini programnya program yang bergengsi sebenarnya Pak ya. Iya, benar-benar bergengsi dan saya inilah ya semacam saya kasih contoh saya aja sendiri langsung dapat perhatian khusus gitu dari dinasnya untuk pendamping ini baru di kelas pendampingnya gitu, belum sampai di grup penggeraknya ya kan. Iya. Nah itu juga ya yang jadi alasan kenapa kita membawa tema diskusi hari ini tuh agar ya rumah belajar lebih membumi lagi di hati semua para guru untuk bisa membantu Bapak Ibu juga. Dan jadi nanti saat ingin berbagi, ingin mencoba implementasi, jadi kayak pembatik juga nih, mulai belajar literasi, mulai implementasi, mulai berkreasi, dan nantinya berbagi, bisa melihat atau mengambil konten-konten dari rumah belajar, mengambil inspirasi dari situ. Oh ya Bu, ini sedikit tentang rumah belajar ya. Ini per kabupaten ada ya Bu ininya ya? Ada masing-masing perwakilannya Bu? Kalau untuk pembatik ini tidak per kabupaten kota, tapi langsung per provinsi di rankingnya Pak Marimpun. Tapi kegiatan ini sendiri bisa diakses langsung. Nah, bisa diakses langsung misalnya dari rumah belajar itu ada aplikasi sendiri, ada fitur tersendiri di bawahnya itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi nanti diklik situ masuk ke simpatik.kemdikbud.go.id, nanti dari situ Bapak bisa pilih. Tidak hanya pembatik saja Pak, tapi ada pelatihan-pelatihan lain yang sementara ini bersifat online. Begitu ya Pak Marudut ya? Bersifat online dulu sementara ini. Tapi ya benar Pak, ya Pak. Ya. Jadi mulai dari tidak hanya terbatas di peningkatan IT saja, tapi mungkin nanti bisa ke materi-materi yang lain. Kemarin tuh saya sempat ngintip ada apa ya, termasuk kita ini ada modul tentang komunikasi, sama kan saat jadi pendamping kita juga ada modul tentang komunikasi kan bagiannya. Nah, jadi memang saling melengkapi. Benar Bu, ada saling, ya benar. Saling melengkapi. Jadi di pembatik kan kita juga diharapkan meningkatkan literasi TIK juga dan kemampuan TIK kita ya Bu ya. Dan terutama di masa pandemi ini ternyata itu sangat kita butuhkan ya Bu ya. Yang dulunya kita jarang menggunakan Zoom gitu ya atau video conference. Jadi saat ini udah hal yang biasa Bu ya. Bahkan seperti saat ini kita bisa bikin webinar sendiri gitu ya, kita menjadi narasumber atau sharing dengan teman-teman, ini menurut saya lompatan yang luar biasa. Sangat-sangat ini. Saya tuh mulai melek IT ya. Mulai memaksakan diri melek IT itu tahun lalu. Nah, tahun lalu. Jadi rasanya malu gitu kan. Pertama sekali ikut ini virtual koordinator training. Nah, saat ikut itu pun Ibu Kamila nih udah batch-nya udah di atas saya. Dia jadi mentor saya juga di situ. Dan di hari ini nih di kegiatan pembatik dia kembali lagi jadi ini kita ya Pak Marudut ya, jadi mentornya kita sebagai Duta Rumah Belajar 2019. Ini Ibu Kamila nih lagi di jalan mungkin ya. Tadi kita sama-sama menghadiri pertemuan
pendamping guru penggerak. Jadi kejar-kejaran 3 siaran online dan 1 siaran tatap muka. Hari ini luar biasa. Tadi siang juga online-nya Bu ya? Iya Pak, pagi juga online. Nah, tapi tadi pagi tuh sempat dapat ini kejadian nggak enak dan ternyata ya itulah ya. Tidak usah dibahas lebih lanjut. Itu tadi yang pagi khusus BK ya Bu ya? Khusus BK, tapi sama Pak. Jadi sahabat rumah belajar dari Bangka Belitung. Sahabat rumah belajar dari Bangka Belitung memakai izin ke komunitas gitu ya, ke komunitas saya dan teman-teman komunitas guru BK belajar. Dihadiri oleh pihak Pusdatin, pihak dinas pendidikannya. Jadi terjadi seperti itu. Nah, jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi pelajaran buat kita nanti saat kita memang waiting room terus menjadi host gitu kan, harus benar-benar melihat daftar peserta nih, siapa nih yang mau dimasukin, siapa yang inilah ya di admit. Nah, jangan sampai salah. Karena kadang tadi tuh kita udah full dan tiap hari tuh untuk komunitas kita alhamdulillah rame ya. Jadi tidak hanya di Zoom yang penuh, terus juga kita streamingkan ke YouTube. Jadi sangat banyak tadi yang menyaksikan kejadian tidak diinginkan tersebut. Jadi pelajaran buat kita nih, jadi untuk setelan segala macam mungkin lebih private ke depannya. Jadi memang masuk harus daftar dulu emailnya. Jadi lebih ini lagi. Kalau ini kan masih agak terbuka nih, siapa saja boleh masuk asal tahu password. Mungkin besok undangannya tidak seperti itu lagi, lebih tertutup lagi. Gitu. Nah, kemelekan iya Pak. Ibu atau Ibu satu lagi ya yang punya ini ya Bu, yang apa namanya itu ya, konseling online ya, punya Ibu ya atau konseling online yang mana itu nih? Bagaimana Bu? Yang di YouTube ya, punya Ibu ya, saya lihat. Maksudnya boleh berbagi Bu, sharing gitu di masa pandemi ini. Ibu kan BK juga gitu ya, jadi ada nggak sih upaya yang dilakukan juga untuk menangani siswa-siswa begitu? Apakah ada laporan juga dari misalnya wali kelasnya melapor nih sama Ibu misalnya si anak ini nggak aktif belajar atau bagaimana gitu? Gimana sih, ceritain dong Bu? Bisa juga untuk kita teman-teman yang lain. Nah, kalau sementara ini karena keterbatasan teknologi juga dari siswa, kita masih baru menggunakan Google Classroom. Padahal sekarang sudah bisa di ini kelas maya. Nah, jadi kemarin saya sudah sosialisasikan ke siswa juga tentang pemanfaatan rumah belajar ini. Tapi terkendala lagi saat sosialisasi kan daring juga menggunakan Zoom dan tidak semua siswa bisa menggunakan walaupun sudah dapat paket dari pemerintah. Tapi ada juga beberapa yang alasannya nggak kuat HP-nya, gitu kan, hanya kuat untuk WA. Jadi hanya mengandalkan WA untuk mengirim tugas, untuk melaporkan nanti. Karena di sekolah saya juga memudahkan ya. Jadi tugas dikirim setiap hari lewat WA atau lewat GCR, tapi tugas itu sendiri dikumpulkan seminggu sekali. Jadi anak-anak berkunjung ke sekolah untuk ngecek juga ya, secara bergantian. Jadi satu hari itu hanya sekitar 30 apa 50 orang paling banyak dengan jam yang sudah diatur, jadi nggak berbondong-bondong juga datangnya untuk mengumpulkan tugas selama seminggu kemarin gitu. Jadi itu tadi ya, jadi pemberiannya apa istilahnya asinkronus. Jadi tidak sinkronus. Benar Bu, di sekolah saya juga sebenarnya begitu Bu, kombinasi ya Bu ya, ada luringnya. Jadi selain kita mengajar menggunakan rumah belajar atau platform yang lain, kita juga untuk siswa, kalau kebetulan saya Bu masih ada di pelosok itu yang nggak ada sinyal Bu. Jadi memang kita sediakan sekali seminggu ada juga ininya jadwal untuk luring. Jadi mereka berhak juga ya untuk mendapat pelajaran. Jadi mereka boleh datang juga sekali seminggu sesuai jadwal. Iya. Berarti untuk BK ini Bu ada masuk kelas juga gitu ya Bu ya? Ada pelajaran yang ngajar ke kelas juga ya Bu ya? Bukan hanya konseling ke siswa. Kalau di saya itu ada bimbingan namanya klasikal. Nah, kalau untuk bimbingan klasikal itu masuk kelas.
Itu yang paling mirip layanan BK, yang paling mirip dengan pembelajaran biasa. Pembelajaran mata pelajaran biasa. Nah, di pelayanan klasikal ini juga sama, Pak. Boleh melakukan metode inquiry, boleh pakai SOLE, boleh pakai project based, problem based learning, mau pakai apa saja boleh. Dengan pendekatan-pendekatan yang tentu juga sekarang BK sudah sudah ada HOTS dalam BK. Jadi higher order taking skill itu kalau di BK tuh, kalau menurut saya bahkan sudah dari awal BK ini sudah HOTS sebelum mapel lain mungkin memikirkan tentang HOTS, BK sendiri sudah. Kenapa? Karena saat anak bermasalah, datang dengan masalahnya gitu kan, dia kita bimbing, nah kita coaching gitu. Kita coaching untuk kita coaching untuk menemukan potensi dirinya apa, solusi masalahnya apa, menganalisa keadaan dirinya. Nah, dianalisa kan sudah di C4, jadi sudah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebetulnya. Hanya saja nih sekarang ditegaskan kembali, ditekankan lagi gitu dengan pembelajaran BK. Kalau saya sendiri semasa pandemi ini lebih ke ini ya, saya nggak maksa anak harus ada tugas. Jadi BK tuh santai aja. Kapan kalian perlu curhat silakan curhat. Kapan mau ini ayo. Materi juga kalau materi mapel lain banyak, udah nggak usah dipusing-pusingin gitu. Kadang-kadang anak ada yang bingung kan, Bu, kok kita nggak kumpul? Bu, kok nggak ada absen hari ini? Terus saya bilang, santai aja gitu ya, nggak usah diiniin. Kurikulumnya ada, Bu? Kalau untuk BK, apa yang kita susun itu berdasarkan analisa kebutuhan, Pak. Jadi di awal kita ambil dulu anak-anak itu, bikin dulu, oh ternyata di sekolah saya untuk kelas 9 mereka butuhnya ini. Jadi kita berfokus pada pemenuhan tugas perkembangan. Jadi tugas perkembangan. Berarti Bu, BK ini sudah merdeka belajar duluan nih Bu, sudah ya, untuk menyusun kurikulumnya. Iya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi walaupun kayak saya kan megang kelas 9, nanti teman saya juga megang kelas 9, mungkin kebutuhan di kelas teman saya dengan saya itu berbeda, belum tentu sama. Jadi materi yang saya sajikan di kelas saya bisa jadi berbeda. Dengan pendekatan yang berbeda juga, kan kita harus ingat juga gaya belajar anak kan berbeda ya, karena kan pendekatan ini ya. Nah, mayoritasnya seperti apa. Terus dalam Merdeka Belajar juga kan disesuaikan dengan kemampuan gurunya katanya. Gurunya mampunya apa, jangan maksain yang nggak dia kuasain akhirnya jadi salah kaprah gitu. Nah, tapi tidak juga membatasi, wah saya belum mampu itu, terus ya udah saya diam aja. Enggak, disitulah guru ini dituntut untuk terus belajar. Bener kan Pak ya? Belajar dan terus belajar tuh. Belajar tak henti, continuous learning. Jadi udah merdeka duluan nih Pak. Pak Marimpun ngajar apa Pak? Saya lupa nih Pak. Kebetulan kan saya SMK Pak. Saya ngajarnya di produktif, ya? Di produktif. Di produktif. Kebetulan saya peternakan, ya saya ngajarnya di spesialis untuk peternakan. Ini saya lagi di kandang memang basicnya saya lagi peternakan juga Pak. Ya. Ini peternakan pribadi. Pribadi. Keren Pak. Keren-keren. Nah bergabung dengan kita. Saya bisa masuk ini juga loh Pak ke SMK karena kemarin kan waktu sertifikasi kan jam saya kurang, jadi saya ikut galian ganda. Jadi saya punya sertifikat juga untuk teknologi hasil pangan, tapi Pak, teknologi pengolahan hasil pangan. Halo Pak Topik, sudah bergabung dengan kami di sini. Apa kabar? Tadi saya lagi jalan terlambat makan bakso nih ya, sama istri. Wah. Ya, salam baksonya semangkok berdua nggak Pak? Cabenya semangkok berdua. Iya. Seru-seru ya ini guru penggerak, pendamping nih rata-rata nih kumpul di sini. Kita nunggu nih sebetulnya teman-teman yang lain pada kemana ya? Oh, cuma 4 orang ya? Ya alhamdulillah kan ininya. Setidaknya kita bisa bertukar pikiran, nanti juga hasil recordingnya kita bisa sharing supaya yang tidak berkesempatan menyimak kita bisa nanti mengulang dengan siaran tunda. Iya betul. Jangan salah kunyah Pak Topik.
fokus dulu makan baksonya. Oh, saya nikmatin dulu ya. Nggak enak. Nanti salah punya keselak bakso, nggak enak gede. Pak Marudi di SMA juga ya, Pak? Ya, sekarang di SMA, Pak, ya. Jadi istilahnya saya punya apa ya, kartu, ada 2 kartu nih, Pak. Jadi saya kalau kurang jam bisa pakai yang atribusi pengolahan hasil pertanian, Pak. Jadi kemarin kita 1 tahun ngambilnya di Pempak TK Pertanian juga, Cianjur. Di Cianjur, diajari Pak? masak-masak. Iya, diajari masak di sana. Jadi ya lumayan juga sih, beberapa ilmunya boleh juga sih saya gunakan ke siswa, Pak. Pengolahan, praktik-praktik. Jadinya saya combine juga ke siswa, ke mapel prakarya juga masuk gitu. Berarti Bapak yang SMK Pertanian Sitinjau, Pak? Oh. Pernah masuk? Ada masuk, Bapak? Enggak, Pak, enggak. Kalau yang Sitinjau, karena jam saya cukup, Pak, jadi enggak saya pakai gitu, Pak, yang SMK-nya sekolah SMA. Oh, gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Banyak juga kemarin itu, Pak, peternakan juga ada. Tahun 2018 itu, Pak, di keahlian gandanya. Keahlian gandanya kalau yang peternakan, Pak, di Banyumas. Banyumas ya. Ya, di Banyumas, di Purwokerto, Pak. Kebetulan ini yang untuk budidaya agribisnis ya, ternak unggas, perikanan. Pak. Oh iya. Ternak ini unggas, perikanan. Pak. Oh iya. Bagi-bagi. Karena kebetulan kemarin saya juga ikut diklat di sana bareng sama yang keahlian ganda untuk peternakan. Oh iya, Pak. Dari P4TK Pertanian juga, Pak. Oh, cuman PB-nya di sana gitu. Itu. Sebenarnya kan untuk ternak Bapak ada apa aja nih, Pak? Banyak sepertinya. Ya, Pak. Sapi ya, Pak, ternaknya, Pak, yang Bapak pelihara sekarang banyak sepertinya. Mudah-mudahan, Pak. Ini bergabung sama kita sahabat rumah belajar dari Papua Barat, Bapak Andriko. Selamat datang, Pak Andriko. Silakan, ya, Pak, boleh datang, langsung bergabung, berdiskusi. Kita nih lagi ngobrol. Sore, Kak Debang. Ya, boleh, Pak, diskusi tentang rumah belajar dan juga guru penggerak ya, Pak, ya. Boleh kita diskusikan. Ini di Papua banyak kuotanya ini, Pak, untuk guru penggerak tahun ini. Pak Andriko, apakah ikut salah satunya? Sepertinya pendampingnya kurang ya, Bu, ya di sana ya kemarin ya. Iya. Dengarnya. Keluar sinyalnya hilang ini mungkin. Papua itu susah ya. Jadi kemarin tuh kalau cerita di guru penggerak, ada yang sampai jalan ke pantai cari sinyal, ada yang ke kota, ada yang manjat pohon. Jadi kasihan ininya, luar biasa ya perjuangannya. Dan pastinya ini lebih tertempa lagi. Betul. Hati-hati, Nak. Kalau kami kan karena memang seperti saya karena produktif, jadi banyaknya memang di lapangan. Saya udah terbiasa membebaskan siswa itu belajar mandiri. Biasanya kalau misalkan untuk di kelas, tinggal saya kasih materinya kita minggu ini yang ini. Terus saya kasih, misalkan kalau kamu mau belajar ini di sini, mau belajar ini di sini gitu. Saya tinggal arah-arahkan aja, mereka yang cari sendiri. Jadi sudah saya biasakan gitu, Pak, dari udah beberapa tahun terakhir. Flip learning itu berarti udah Bapak lakukan ya. Jadi kasih materi dulu, anak-anak gali dulu sendiri, udah dapat esensinya apa, tinggal didiskusikan di kelas, tinggal tanya jawab ya. Iya, begitu. Iya, begitu saya biasakan. Tapi kan cuman saya kadang terkendala dengan kepala sekolah saya. Sering saya dikejar-kejaran sama kepala sekolah gara-gara karena kan misalkan saya ini untuk pakan ternak gitu. Saya kasih pakan ternak itu yang begini. Kemudian saya bagi, misalkan hewani nabati, suruh keluar, kamu cari bahan-bahannya, nanti kita klasifikasi gitu.
nanti kejar-kejaran sama kepala sekolah, diusir anak-anak. Saya sering dipanggil-panggil kalau udah seperti itu. Tapi mungkin ini kedepannya nanti sudah Tapi lebih mengerti ya. Alhamdulillah untuk sekarang dengan program ini pendamping kemarin, kemudian karena kebetulan dari Capdis saya untuk SMA kan udah provinsi sekarang ya Pak ya. Jadi untuk Capdis itu ada tiga kabupaten. Cuman saya satu-satunya dari Capdis itu. Jadi mungkin dia kayak bangga gitu ya. Kemudian langsung Capdis telepon dia, itu guru kamu masuk ini gitu. Terakhir saya benar-benar di ini nih sekarang, dielu-elukan sama dia. Terus kayak kemarin semacam sampai didatangi saya, kalau kamu nanti butuh surat-suratnya kamu langsung aja datangi saya, setiap bulan ambil surat tugasmu katanya. Padahal awalnya itu menolak loh Pak, benar-benar ditolak itu waktu itu saya ikut mendaftar ini seleksi. Karena menurut jadi pas pas luluh hatinya itu pas momen apa gitu Pak? Kayaknya dari menolak jadi sekarang betul. Oh iya ya. Di seleksi pertama kebetulan kan dia langsung disurati sama Capdis. Langsung dikirim begitu, sama Pak. Kepala dari Capdis. Terus mungkin ada semacam ucapan selamat untuk kepala sekolahnya. Guru kamu masuk ini bangga gitu. Ya Pak ya. Jadi bangganya ya. Gitu. Terakhirnya dia langsung kasih peluang besar. Kamu mau apa nanti ambil aja gitu langsung. Boleh tuh Pak, jangan disia-siakan. Padahal kalau ini pengalamannya, saya kan sebelum Bapak Kepala ini masuk di sekolah saya sudah dipercaya kesiswaan. Udah sampai 8 tahun saya kesiswaan di situ. Tiba-tiba pas Bapak itu masuk, saya dipecat gara-gara sering bertekak sama Bapak ini kan. Gontok-gontokan, nggak satu ide lah. Terakhirnya saya didepak, dikeluarkan. Jadi semenjak ini, pendamping ini, pas kita kemarin terakhir penutupan di pembekalan pertama, saya ditelepon. Setelah kepala sekolah, kamu datang ke sekolah, gini kita. Sekarang kamu harus datang. Terakhir saya dikasih SK PKS. Dikasih lagi ya? Dikasih lagi, cuman dihumas. Oh, tuh. Jadi rupanya benar-benar ini ya. Nah ini Bu Aisyah juga udah mulai bergabung kembali. Pak Sudung juga izin mau masuk hutan, mungkin nanti bentar lagi hilang sinyal katanya. Nah Pak Andriko dari Papua Barat, bagaimana Pak? Silahkan Pak disampaikan nih, mungkin lagi sinyalnya masih bagus. Silahkan berbagi dengan kami. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Halo, Bapak. Selamat sore, Pak. Selamat sore semuanya, Ibu dan Bapak. Iya. Maaf, matikan kamera. Ibu. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Untuk lebih bagus sinyalnya. Iya. Bagus. Iya. Bagaimana, Pak, cerita di sana? Bapak sempat mengikuti guru penggerak kah? Atau pendamping guru penggerak? Belum Ibu, belum ikut. Di sana kendalanya apa ya Pak? Kurang informasikah? Terus ini Bapak sampai di level 4 ini, ceritanya gimana? Boleh diceritain nggak? Kalau di sini ya yang paling utama ya, kendalanya belum stabil begitu. Koneksi internetnya. Kalau di sini ya masih jauh lah begitu dari daerah-daerah barat begitu. Kurang. Tapi Bapak bisa sampai ke level ini dengan keterbatasan internet ini sangat luar biasa kalau menurut saya. Apa saja yang perjuangan Bapak ini boleh diceritain nggak Pak? Dari level 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 sampai ke level ini? Kalau untuk kalau di sini koneksinya ya kurang bagus, tapi ya kalau untuk
kegiatan-kegiatan itu saya pergi ke kota begitu. Atau ada suatu tempat yang jaringannya bagus begitu. Ya, kalau hari sudah kayaknya mulai musim hujan itu jaringan hilang. Iya. Nah, angin begitu. Memang perjuangan ya Pak ya. Sama sih sebetulnya di daerah kami juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi kalau lagi bagus ya seperti ini nih, nggak kelempar-lempar. Tapi kalau lagi jelek ya bulak-balik keluar kelempar dan keluar masuk. Iya. Jadi saat coaching Pak, kalau mati lampu juga bisa ya, mati lampu juga mempengaruhi. Iya, kelempar mati lampu. Jadi percuma ada power bank tapi nggak bisa juga gitu ya. Sampai saat ini gimana Pak? Tidak bisa. Udah belajar modul 13, 14, 15, 16 bagaimana yang Bapak ini apa ya? Feedback 13, 14, 15 sudah. 16. Nah, apa yang Bapak dapat? Kita bisa mengaplikasikan yang itu. Share ke kita dong. Dari Google Site begitu. Oh, bikin Google Site. Bikin blog ya. Itu di 14 ya kalau nggak salah. Modul 14. Terus selanjutnya hilang. Lempar lagi, Bu. Iya, kelempar lagi. Nih, mungkin di sana juga udah pukul berapa udah ya? Malam, iya, udah malam. 7, iya. Setengah 8. Setengah 8. Udah jam 8, bukan jam 7 ya? Beda berapa jam kita ya? Setengah 8. Oh. Setengah 8. Iya, setengah 8. Semangat ya, Pak. Setengah 8. 7.15, iya. 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 Oke. Sama-sama Sumatera tuh, Ibu. Saya aslinya Sumatera Barat. Oh, Bapak aslinya Sumatera Barat. Terus? Orang Padang. Iya, orang Padang. Terus pindah ke Papua, ditugaskan di Padangnya, di mana? Pak? Di Payakumbuh. Oh. Tapi ini SRB-nya Papua Barat ini. Makanya. Ikut. Iya, Papua Barat. Jadi sudah lama di sini. Berapa lama Bapak 5 sudah tahun. di situ? Udah 5 tahun. 5 tahun. Beda banget ya, Pak, makanan Padang ikut dengan dari makanan guru garis sana. Depan. Oh, guru garis depan. Keren. Ini guru penggerak sejati. Makanan ini. Padang ya sama saja. Sudah berkeluarga di sana ya, Pak ya? Lain. Belum, Pak. Oke, semoga lancar-lancar ya semuanya. Ini juga sudah 1 jam berlalu nih Pak Marudut. Diskusi kita akhiri saja ya. Terima kasih nih buat Pak Marudut untuk duetnya. Semoga Bu, sama-sama Ibu. Semoga nggak jadi duet maut. Kalau maut kan mati gitu, nggak ada duet selanjutnya. Semoga kedepannya masih. Ya, Bu. Iya. Semoga kedepannya masih bisa saling berbagi, saling menginspirasi. Mungkin bisa ketemu di Obses. Nah, Obses tuh obrolan santai, sahabat rumah belajar semua. Lebih santai ya platformnya. Boleh juga Pak menggandeng Bapak Ibu. Bu Lydia. Iya, Ibu Kamila. Foto bareng. Iya, foto bareng sebelum berakhir. Kamu masih di situ. Iya. Aku masih di rumah Kak Nadra loh. Dada dong, rame-rame di sini. Foto bareng, kita foto bareng. Wah. Iya, ya. Foto bareng, Wah. Silakan. Ayo Bang M. Hidupkan Pak Marudut ya? Pak Marudut dilangkat ya? Ada langkat ya? Langkat. Hidupkan kameranya. Ini kita foto bareng. Foto bareng. Pak Andriko kalau memungkinkan silahkan. Boleh Pak. Tadiin aja ya. Oh, Kak. Ya. Nah, dimerengin biar lebih rame. Kamila. Oh iya, mendatar. Oh iya. Bagus. Tuh. Oke ya, 1, 2. Rumahnya atapnya sebelah.
Terima kasih buat semuanya. Terima kasih teman-teman, iya. Bapak Ibu. Nggak bisa buka suara, bising dengan Bapak tadi kan. Oh iya, Makanya nggak berani. Siap. Aku kamera Kamila. Cepat foto lagi Kak Aisyah itu muncul dia. Sama. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Gak ada yang mau foto. Udah di Foto lagi kali dia. Gak ada lagi yang mau foto. Itu ini ya. Gak ada. Silakan Dadah. Itu hasil zoom loh. Itu Ini matikan dulu dengan nanti suara-suara